Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain tentang satu film horor misteri yang dulu sempat viral di tahun 2019-an. Pastinya bakal bikin kalian deg-degan. Judulnya The Silent. Film ini nyeritain tentang kemunculan monster purba mirip kelelawar yang nggak bisa ngeliat tapi pendengarannya tajam banget. Setiap ada suara, monster ini bakal nyerang manusia sampai korbannya itu meninggal. Ngeri banget kan? Kira-kira gimana ya nasib manusia yang ada di sana? Menurut kalian bakal pada selamat nggak? Atau cuma kameramen aja nih yang selamat? Ya, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi suatu hari, ada dua orang penambang yang lagi ngancurin batu gini nih guys. Mereka ini ditugasin sama ilmuwan buat mengeksplor gua yang ada di balik batu itu. Tapi pas batunya udah hancur, dari dalam gua itu malah keluar gerombolan monster terbang yang langsung nyerang dan menghabisi mereka. Terus jauh dari tempat itu di sebuah kota ada seorang gadis yang namanya Ellie nih. Di sekolahnya, karena Ellie nggak bisa ngedenger, dia jadi sering banget diganggu sama teman-temannya. Tapi ada satu cowok yang selalu baik sama Ellie, namanya Rob. Dia bakal sampai belajar bahasa isyarat supaya bisa deket sama Ellie. Dan si Ellie ini walaupun tuli, dia terbiasa guys ngebaca gerak-gerik mulut lawan bicaranya. Jadi dia nggak terlalu kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, di malam harinya sebelum tidur, Ellie sempat dapat kiriman video dari Rob. Lagi viral nih, ada kemunculan hewan terbang yang jumlahnya banyak banget. Ayahnya ini bilang supaya Ellie nggak perlu khawatir, cepet tidur aja. Tapi di jam 3 pagi, si Ellie tiba-tiba dibangunin nih. Keluarganya panik. Karena di TV beritain peringatan kalau muncul serangan dari makhluk misterius di berbagai daerah. Bahkan kelihatan nih, banyak banget korban yang tewas di jalanan. Dan berita juga ngasih peringatan supaya orang-orang jangan ngeluarin suara. Karena makhluk itu sensitif sama bunyi. Masyarakat juga diminta untuk tetap tinggal di rumah aja, karena di luar itu bahaya. Awalnya keluarga Ellie mau diam di rumah aja, sesuai arahan pemerintah. Tapi omnya nih yang tinggi ini gak setuju karena mereka tinggal di kota. Pastinya lebih rawan sama suara berisik. Jadi mereka harus nyari daerah yang sunyi. Keluarga Ellie langsung gercep siap-siap mutusin untuk ninggalin kota. Sementara di daerah lain ngeri banget nih. Ada orang-orang yang terjebak di kereta. Keretanya terpaksa harus berhenti, soalnya kalau jalan bakal nimbulin suara berisik kan. Pas semuanya orang lagi hening, tiba-tiba aja ada suara bayi yang nangis kenceng banget. Orang-orang di situ jadi pada panik. Gak ada pilihan lain, pria ini langsung ambil dan mau buang bayi itu keluar kereta. Si ibu langsung ngerebut bayinya lagi, tapi terpaksa dia harus ngebawa bayinya turun ninggalin kereta itu. Baru jalan dikit, bayinya nangis kenceng lagi. Suaranya bikin masa terbang itu langsung pada datang. Ibu dan bayinya ini ya langsung tewas. Lanjut ya guys. Di perjalanan, Ellie langsung hubungin Rob. Dia ngajak cowok ini buat pergi sama keluarganya aja. Soalnya bahaya kalau tetap tinggal di kota. Tapi Rob nolak, soalnya keluarganya mutusin buat tetap diam di rumah aja, sesuai arahan pemerintah. Perjalanan mereka lanjut sampai udah pagi nih. Tapi mereka kejebak macet guys. Karena sama, orang-orang lain juga pengen ninggalin kota kan. Akhirnya mereka mutusin buat lewat jalan pintas lain. Ya, walaupun jalannya itu rusak. Sial banget, mobil omnya nih tergelincir jatuh bahkan sampai kebalik. Ayahnya Ellie langsung buru-buru ngecek, tapi ternyata kakinya si om kejepit guys. Dia kejebak, gak bisa keluar. Si ayah berusaha mau nolongin, tapi omnya nih gak mau. Dia bakal ngeluarin senjata dan maksa ayahnya Ellie buat ninggalin dia aja. Karena dia mau keluarganya selamat. Bakal lama kalau harus ngeluarin dia dulu. Apalagi mereka gak punya alat apa-apa kan.
Ayahnya Ellie akhirnya mutusin buat cari bantuan dulu. Dia janji bakal balik lagi buat nyelamatin si Om. Pas mobilnya mau jalan, anjingnya Ellie tiba-tiba ngegonggong. Dan monster terbang itu langsung nyerang ke arah mobil mereka. Bukannya diam, anjingnya malah makin heboh. Dan semakin banyak nih monster-monster yang pada datang. Karena tahu keluarga itu dalam bahaya, dan kondisinya juga udah sekarat nih, si Om akhirnya berkorban. Dia mancing pakai tembakan, dan monster-monster itu jadi pada pindah nyerang ke arahnya. Keluarga ini nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan karena anjing ini terus menggonggong, si ayah nggak punya pilihan. Terpaksa dia ngelepasin keluar daripada ngebahayain keluarganya. Hati Ellie benar-benar hancur karena itu anjing kesayangannya. Setelahnya mereka nggak berani nih ngelanjutin perjalanan pakai mobil karena monster yang peka sama suara itu ada di sekitar situ. Si ayah nyoba keluar dari mobil dan jalan nih. Tiba-tiba aja si neneknya batuk-batuk. Dan monsternya langsung nyerang mobil mereka lagi. Si ayah nyoba ngalihin perhatian monster itu dengan ngelemparin besi. Berhasil nih. Monsternya jadi pada pindah. Pas monsternya udah pergi, dia balik lagi ke mobil. Si ayah ngasih tahu kalau monster itu ternyata buta. Jadi selama mereka nggak berisik, ya mereka bakal aman. Untung keluarga Ellie semuanya paham bahasa isyarat kan? Jadi mereka tetap bisa berkomunikasi. Keluarga ini akhirnya ninggalin mobil mereka dan ngelanjutin perjalanan dengan jalan kaki supaya lebih hening. Nah, pas hari gelap, kebetulan banget mereka nemuin sebuah rumah yang dikelilingi pagar yang tinggi. Mereka mau izin numpang istirahat di situ, tapi ternyata pagarnya dipasangin kaleng. Karena berisik, ya monster auto nyamperin. Terus, dari rumah itu keluar si nenek, yang langsung ngamuk ngusir keluarganya Ellie pergi. Tapi karena si nenek berisik, ya monster terbang itu langsung nyerang. Si nenek jadi tewas. Setelah itu, ayahnya Ellie nemuin sebuah lubang, yang di situ ada gorong-gorong yang mengarah masuk ke dalam. Si ayah masuk duluan untuk ngecek situasi. Ternyata di dalam rumah aman, nggak ada siapa-siapa lagi. Ya udah nih, si Ade ikutan masuk juga lewat gorong-gorong, dan yang lainnya ngikutin di belakang. Sialnya mereka baru tahu ternyata di dalam situ ada ular nih. Tapi karena ularnya berisik, ngeluarin suara berdesis, ya langsung dihabisi duluan nih sama si monster. Sialnya si ibu yang paling belakang juga diserang. Panik tuh, untung di halaman ada mesin penggiling. Dan begitu dinyalain, monsternya malah jadi masuk, langsung kegiling tuh. Akhirnya mereka semua bisa selamat meskipun kaki si ibu jadi terluka parah. Setelah kondisinya lumayan aman, Ellie juga berusaha ngubungin Rob lagi nih. Tapi ternyata kondisi Rob udah parah banget. Dia kehilangan orang tuanya, dan sambungan video mereka juga terputus. Di pagi harinya, pas dicek, ternyata kondisi luka kaki ibunya makin parah. Luka itu harus segera diobatin pakai antibiotik. Tapi di rumah itu nggak ada. Ellie dan ayahnya akhirnya mutusin buat nyari obat itu ke kota. Ternyata kondisi di sana udah ngeri banget. Kayak nggak ada kehidupan, guys. Tapi mereka berdua nggak sadar kalau di situ ada pria jenggotan yang merhatiin mereka. Nah, akhirnya Ellie dan ayahnya nemuin sebuah apotik dan ngeri banget. Di situ ternyata ada banyak mayat yang kondisinya mengenaskan. Karena mereka semua tewas dimakan monster. Si ayah langsung nyari-nyari obat yang mereka butuhin tuh. Ini si Ellie malah salfok ngeliat kalau perut mayat itu ternyata dipenuhi sama telur monster terbangnya. Ngeri banget. Karena kaget, Ellie jadi ngeluarin suara. Dan monster terbangnya itu nyamperin. Untung mereka berhasil nyalain alarm di apotek itu. Para monsternya jadi pada heboh. Ellie dan ayahnya jadi bisa kabur. Tapi di jalan pulang, mereka malah di-stop sama pria misterius tadi. Ternyata Ellie dan ayahnya diajak buat ikut ajaran agamanya gitu. Tapi mereka sadar kalau itu tuh ajaran sesat. Mereka nggak mau dong, dan langsung buru-buru pergi dari situ. Pas mereka udah balik ke rumah, laki-laki itu nyamperin lagi. Dia juga bawa anggota kelompoknya nih. Pria itu tetap maksa keluarganya Ellie buat gabung sama ajaran sesat mereka. Karena mereka nggak mau pergi, si ayah sampai nyodorin tebakan nih.
Tapi mereka nggak takut. Bahkan ngeri banget, pria itu nunjukin mulutnya yang udah nggak ada lidahnya. Jadi ternyata pengikut ajaran sesat itu harus motong lidah supaya nggak bersuara. Ternyata mereka pemuja monster-monster itu. Dan mereka juga yakin kalau monster-monster itu bakal ngelindungin mereka. Karena orang-orang ini kelompok yang nggak bersuara kan. Untung akhirnya mereka bisa diusir. Dan di malam harinya, Ellie bisa berkomunikasi lagi nih sama si Rob. Si Rob ngasih tahu kalau dia lagi menuju tempat perlindungan di utara. Soalnya di sana dingin. Ternyata monster tebang itu nggak bisa bertahan di wilayah yang dingin. Tiba-tiba aja ada suara dari luar rumah. Ternyata ada cewek yang butuh pertolongan. Karena kasihan, keluarganya Ellie akhirnya ngebawa masuk anak itu. Tapi ditanya-tanya, anak itu nggak mau jawab. Dan pas dicek lidahnya, anak itu ternyata udah gak ada. Keluarganya Ellie langsung sadar kalau anak itu suruhannya si pemimpin ajaran sesat tadi. Bahkan si tubuh anak itu dipasangin handphone yang banyak banget. Dan jendela rumah itu juga ditempelin handphone. Ternyata kelompok itu sengaja mau jadiin keluarganya Ellie santapan para monster. Semua alarm handphone itu tiba-tiba aja nyala. Dan bunyinya jadi mancing monster-monster itu pada datang dan nyerang. Untung keluarganya Ellie gercep nih, ngerebut handphonenya di tubuh anak itu supaya handphonenya mati. Tapi masalahnya mereka gak bisa ngontrol handphone yang ada di luar rumah. Dan pas mereka lagi panik, tiba-tiba aja Ellie diculik sama salah satu anggota ajaran sesat itu. Si nenek langsung ngejar. Dan setelah Ellie berhasil ngelepasin diri, sedih banget nih. Si nenek nahan orang-orang jahat supaya nggak ngejar Ellie lagi. Bahkan dia ngorbanin dirinya dengan teriak. Monster terbang itu langsung pada nyamperin dan makanin orang-orang jahat itu. Walau si nenek ikut jadi korban. Sialnya, pas lagi lengah, Ellie ditangkap lagi dong. Tapi setelah kehilangan si nenek, dengan penuh amarah keluarganya Ellie ngelawan. Sampai akhirnya kelompok ajaran itu berhasil dikalahin. Dan Ellie juga bisa diselamatin. Setelahnya, kondisi kaki si ibu udah lumayan membaik. Mereka jadi bisa ngelanjutin perjalanan ke daerah utara yang dingin. Karena di sana lebih aman kan? Dan setelah tinggal di wilayah penampungan, kita bisa lihat nih, Ellie jadi pemberani dan udah bisa ngeburu monster itu. Bahkan dia ketemu lagi dong sama si Rob, yang berhasil selamat juga. Ya, itu tadi ceritanya. Untung happy ending ya guys. Untungnya itu cuma film ya. Kalau beneran pasti ngeri banget deh. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.